Assalamualaikum, YouTubers. Berbagai upaya penaklukan kota Konstantinopel dilakukan banyak pihak, pemimpin muslim dan generasi ke generasi. Meski semua upaya itu gagal, suatu kali kota ini berhasil diduduki, yakni pada masa Perang Salib keempat. Pasukan salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin Romawi Timur Katolik pada 1204. Baiklah, sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan di-share jika dirasa bermanfaat dan di-like. Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Dia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium. Karakter pemimpin yang ditanamkan sejak kecil, Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah, 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah. Saat itu ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran pada usia 21 tahun Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah Sultan Murad II mengamati Sultan Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Salah satu ulama berpengaruh kala itu juga menjadi guru dan orang dekatnya, membuatnya sangat mempengaruhi Mehmed sejak usia muda, utamanya dalam masalah pentingnya penaklukan Konstantinopel. Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni dan pada politik, turun tahta menyerahkan kepemimpinan negara pada Mehmed yang berusia 12 tahun. Pada periode pertama masa kekuasaan Mehmed, pihak Utsmani diserang kerajaan Hungaria dipimpin János Hunyadi yang melanggar gencatan senjata. Mehmed pun meminta Murad untuk kembali naik tahta, namun ia menolak. Mehmed lalu mengirim surat, "Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintah ayah untuk datang dan memimpin pasukanku." Murad pun akhirnya datang memimpin pasukan, mengalahkan pasukan gabungan Hongaria, Polandia. 11 abad berikutnya, berbagai upaya penaklukan kota Konstantinopel dilakukan oleh banyak pihak, pemimpin muslim dan generasi ke generasi. Meski semua upaya itu gagal, suatu kali kota ini berhasil diduduki, yakni pada masa Perang Salib keempat. Pasukan salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin Romawi Timur Katolik pada 1204. Perang salib menghancurkan berbagai hal di kota yang sebelumnya menjadi pusat agama ortodok ini. Hagia Sophia menjadi tempat mabuk-mabukan pada masa kekuasaan Kekaisaran Latin. Konstantinopel mengalami kemunduran dalam berbagai segi. Setelah Kaisar Michael VIII memulihkan keadaan Konstantinopel di masa kekuasaannya, namun negara itu jatuh kembali dalam kekacauan saat terjadi perang saudara sepeninggalan Andronicus III Palaiologos. Utsmani pun menguasai sebagian besar wilayah kekaisaran. Pada waktu Mehmed kembali naik tahta sepeninggal ayahnya pada 1451, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat Angkatan Laut Utsmani sebagai persiapan penaklukan Konstantinopel. Mehmed melakukan pembangunan di tepi Eropa, Bosporus, yang menjadikan Utsmani punya kendali penuh atas Selat Bosporus.
Lalu dia memerintah pemungutan pajak atas setiap kapal yang melewati selat. Pihak yang mengabaikan peraturan akan tenggelam dengan satu tembakan meriam. Pada tahun 1453 pasukan berjumlah 80.000 sampai 20.000 orang untuk pengepungan Konstantinopel. Pihak Romawi Timur meminta bantuan dari Barat, namun Paus memberi syaratnya Gereja Ortodok Timur bergabung dalam kewenangan Kepausan Roma. Upaya Mehmed dalam membuka rute kurang lebih 1 mil dengan kayu, mengirimkan kapal perangnya yang lebih ringan ke darat di sekitar koloni Genova di Galatav dan ke pantai utara Tanduk Emas. Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan pihak Utsmani setelah 57 hari pengepungan. Mehmed memindahkan ibu kota Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel. Mehmed juga mengubah Hagia Sophia menjadi masjid dan memerintahkan pembangunan ulang kota. Untuk mendorong orang-orang Yunani dan Genova yang pergi dari Galata, Mehmed memerintahkan pengembalian rumah-rumah mereka dan memberikan jaminan keamanan. Pertempuran demi pertempuran yang dilakukan Mehmed beserta penaklukan yang dilakukannya. Akhirnya Mehmed pun sakit ketika memimpin pasukan saat berusaha melakukan penaklukan terhadap Italia Selatan, hingga berita kematian Mehmed menggembirakan Eropa. Lonceng gereja didentangkan dan perayaan dihelat. Di Venesia berita itu disebarkan dengan pernyataan La Grande Aquila Immorta, sang elang agung telah mati. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putranya dan penerus tahtanya Sultan Bayazid II agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Kesultanan Utsmani mencapai puncak kejayaan di masa kekuasaan Sulaiman I. Utsmaniyah memasuki masa keemasan dalam hal perkembangan budaya, pendidikan, militer. Ia adalah Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10, berkuasa dari tahun 1520 hingga 1566. Pada tanggal 6 September 1566, Sulaiman yang hendak memimpin pasukan dalam ekspedisi ke Hungaria meninggal dunia. Kejayaan Islam di Eropa ditandai dengan berkembangnya kedaulatan Khalifah Utsmani yang selama berabad-abad berhasil menancapkan pengaruhnya di Eropa Timur, Balkan, Mediterranean. Namun pada akhir abad ke-19 Masehi, pengaruh itu berangsur pudar. Kekhalifahan Islam terakhir dipimpin Kesultanan Turki Utsmani, yakni Sultan Abdul Hamid II. Dia menggantikan sang paman Abdul Aziz yang berkuasa cukup lama. Kemudian dibunuh musuh politik Kesultanan Turki Utsmani. Negara yang ditinggalkan dalam kondisi yang carut-marut, tunggakan utang luar negeri, parlemen yang mandul, campur tangan asing di dalam negeri, serta birokrat yang korup. Sultan Abdul Hamid menerima kekuasaan absolut selama 33 tahun. Para musuh sang sultan membujuk Syekh untuk menurunkan Sultan Hamid II dari jabatannya pada 27 April 1909 melalui kudeta militer dan diasingkan dalam penjara Beylerbeyi hingga menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 10 Februari 1918. Sejak itu kedaulatan Utsmaniyah Turki tidak bisa dipertahankan. Gerakan nasional Turki yang berhasil mengambil kembali wilayah di Anatolia Barat melalui pertempuran sengit dipimpin Mustafa Kemal Atatürk memperoleh kemenangan dan mengundang simpati warga. Dilakukannya pemungutan suara pada 1 November 1922 oleh Majelis Nasional Agung Turki menghapus Khilafah Utsmaniyah dan sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah selama-lamanya oleh Mustafa Kemal Atatürk yang diganti dengan sistem pemerintahan republik serta mengasingkan keluarga Utsmani di luar perbatasan. Turki pun menjadi republik sekuler. Khilafah Utsmaniyah pun berakhir pada tahun 1924. Hagia Sophia dibangun sebagai katedral hampir 1.500 tahun lalu dan diubah menjadi masjid setelah penaklukan Kekaisaran Utsmaniyah pada 1453. Situs warisan dunia UNESCO itu dijadikan museum pada 1935 melalui kekuasaan pendiri Republik Turki Mustafa Kemal Atatürk. Museum Hagia Sophia yang menurut bahasa Yunani berarti kebijaksanaan suci ini kembali dialihfungsikan menjadi masjid pada masa pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Presiden Erdogan
menandatangani dekret pada Jumat 10 Juli 2020. Badan Kebudayaan PBB UNESCO mengatakan bahwa mereka sangat menyesalkan keputusan membuat tanpa diskusi sebelumnya. Badan itu juga meminta Turki untuk mematuhi komitmen dan kewajiban hukum sesuai dengan status Hagia Sophia sebagai museum dalam daftar warisan dunia. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengabarkan bangunan Hagia Sophia sebagai sebuah karya arsitektur dan kesaksian unik untuk interaksi antara Eropa dan Asia selama berabad-abad. Keputusan Turki diambil oleh Dewan Negara, badan administrasi tertinggi Turki, menyusul petisi dari sebuah LSM bernama Asosiasi untuk Perlindungan Monumen Bersejarah dan Lingkungan. Keputusan Recep Tayyip Erdogan adalah puncak usahanya mengembalikan ajaran Islam ke kehidupan masyarakat Turki. Hagia Sophia momen puncak revolusi religius Erdogan yang telah dilakukan di Turki selama lebih dari 10 tahun, ucap para pendukung alih fungsi Hagia Sophia. Keputusan itu juga dikritik oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia dan gereja di Rusia, dan pemimpin gereja Katolik mengakui sangat sedih atas keputusan yang diambil. Yunani merupakan negara pertama yang mengutuk tindakan Turki, dan sementara itu Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menyatakan dengan tindakan terbelakang ini Turki memilih untuk memutuskan hubungan dengan dunia barat dan nilai-nilainya. Sebuah partai politik Yunani menyerukan bangunan tempat kelahiran pendiri Turki modern Mustafa Kemal Atatürk untuk dijadikan museum untuk memperingati korban genosida Yunani. Usulan itu dibuat oleh Partai Solusi Yunani dan Menteri Pembangunan Pedesaan Negara itu, Makis Voridis, sarjana Yunani, menyatakan bahwa mengubah tempat kelahiran Atatürk menjadi museum genosida. Mengubah rumah Mustafa Kemal menjadi museum adalah tentang menyoroti nasib tragis korban genosida suatu bangsa, mengakhiri absurditas historis dan moral dalam mempromosikan seorang genosida terkenal. Yunani dapat mengubah rumah Atatürk menjadi museum genosida bagi orang Turki. Atatürk adalah pendiri Republik Turki modern, sementara orang Yunani, Armenia, dan Assyria mengingatkannya sebagai salah satu pelaku utama genosida terhadap minoritas Kristen di Kekaisaran Ottoman yang melibatkan pemusnahan sistematis sekitar 3,5 juta orang antara tahun 1915 hingga 1924. Sementara Mufti Besar Mesir Shawki Alam menganggap perubahan status Hagia Sophia di Istanbul, Turki dari museum menjadi masjid merupakan tindakan yang terlarang. Alam menganggap tempat bersejarah itu harus berfungsi semula sebagai gereja. Kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk melestarikan gereja. Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan dalam perang untuk tidak menghancurkan kuil-kuil atau membunuh biksu. Alam mengatakan gereja dan masjid harus dilestarikan di seluruh dunia seperti yang terjadi selama peradaban Mesir. Gereja adalah bagian dari arsitektur bumi dalam Islam. Muhammadiyah, organisasi muslim tertua di Indonesia, menyambut keputusan Turki tentang konversi Hagia Sophia. Wahid Ridwan, Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional LHKI, pengurus pusat Muhammadiyah, mengatakan pembukaan kembali Hagia Sophia sebagai masjid adalah hak penuh pemerintahan dan rakyat Turki. Perubahan status dilakukan dalam proses hukum dan birokrasi sebagai negara demokratis, sehingga tidak perlu diperebutkan secara internasional karena telah melalui proses yang sangat akuntabel. Ridwan mengatakan langkah ini menggambarkan toleransi dan perkembangan peradaban dunia dalam harmoni beragama. Tekanan tidak akan mengubah sikap pemerintah dan juga rakyat Turki. Barat harus memahami bahwa pandangan mereka tentang Islam sangat sempit, katanya, dan menambahkan bahwa kritis atas putusan itu tidak perlu. Turki akan membuka Hagia Sophia untuk pengunjung dari semua agama seperti yang diberitakan Anadolu Agency. Putusan hukum melalui legitimasi dan yang terbuka dan tidak memihak harus dihormati, kata Ketua Pengurus Harian Probikin MHAS, organisasi muslim terbesar di Indonesia, PBNU. Setiap keputusan peradilan di negara manapun tidak akan memuaskan semua pihak. Putusan ini mesti diterima dan dihormati, katanya. Negara-negara Islam di belahan dunia mengucapkan selamat kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan atas keputusan yang berani tentang status Masjid Hagia Sophia dan mengatakan ini tidak hanya sesuai dengan keinginan rakyat Turki tetapi seluruh umat muslim dunia. Sebelumnya, Presiden Erdogan mengungkapkan putusan yang diambil tidak melihat apa yang dikatakan orang lain tetapi melihat apa hak kami dan apa yang diinginkan negara kami, seperti apa yang telah kami lakukan di Suriah, di Libya, dan di tempat lain, jelasnya pada channel News Asia. Hagia Sophia akan menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah pertama pada 24 Juli 2020 yang
hadiri lebih kurang 1.500 orang. Presiden Erdogan juga mengundang pemimpin-pemimpin dunia untuk menghadiri sholat berjamaah tersebut. Erdogan menyampaikan undangan kepada Paus setelah sejumlah pejabat memperingatkan adanya mozaik dan ikon Kristen yang akan ditutup tirai di bangunan bersejarah tersebut. Kami membuat beberapa kebijakan untuk memastikan bahwa selama waktu sholat mozaik dan ikon di dalamnya Hagia Sophia akan ditutup dan dibuka kembali sehingga tidak merusak sejarah dan arsitektur bangunan, ujar juru bicara Ibrahim Kalin. Presiden Erdogan mengatakan bahwa Hagia Sophia akan tetap dibuka untuk masyarakat umum maupun warga asing.